Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada akhirnya Allah menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab yang namanya Al-Qur'an, menyempurnakan dari dua peristiwa ini. Hablum minallah jatuh hablum minan nas. Bahwa kita hidup ini juga ada kaitannya dengan Allah, beribadah kepada Allah, juga kita hidup ini kaitannya dengan kemanusiaan. Nah, oleh karena itu sempurnalah agama kita, menyempurnakan dari agama yang sebelumnya, dan Islam adalah agama yang terakhir. Muhammad adalah Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang terakhir dengan Al-Qur'anul Karim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagai hikmah, kemarin tanggal 22 Oktober kita diperkenalkan yang dikenal dengan namanya Hari Santri. Seorang santri adalah seorang yang objektif dalam berpikir, berusaha untuk berperan dalam masyarakat. Seorang santri, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, dan kita semua adalah berperan untuk membawa agama ini menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita ingat pada waktu tanggal 18 Agustus 1945, ketika kita memproklamasikan 17 Agustus, di situ kita tahu tim 9, sang proklamator yaitu Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahab Hashim, Kiai Haji Abdul Salim, Abdul Kahar Muzakkar, Kasman Singo Dimejo. 9 tim ini merumuskan bagaimana dasar negara yang pas kita terapkan di negara kita, bangsa Indonesia yang multikultural, yang berbeda ini. Di situ sudah terjadi pada waktu itu yang namanya menjalankan syariat Islam. Sudah ada usulan. Tetapi hadirin, singkatnya, di sore hari Bung Hatta mengusulkan jangan sampai menggunakan syariat Islam. Kenapa? Karena kita hidup di negara yang majmuk, yang berbeda agama, berbeda suku. Yang paling pas adalah, sehingga pada akhirnya menjadi bukan syariat Islam, tetapi ketuhanan yang Maha Esa. Kita kenal dengan Pancasila. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, teringat dawuh pesan dari Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai As'ad Situbondo. Bapak jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, berbicara Pancasila. Pancasila ibarat, kalau menurut Kiai As'ad, ibarat adalah pohon. Kita tahu, bagi manusia yang sakit ataupun sehat, bagi yang anak kecil maupun dewasa, bagi yang miskin maupun yang kaya, siapa saja yang makan pohon tidak ada efek akibat apapun. Meskipun mereka punya penyakit, tapi kalau yang dimakan adalah pohon, tidak ada imbas dan tidak ada dampaknya. Begitulah Pancasila di Indonesia. Bagi siapa saja, agama apapun, pemikiran apapun, ketika Pancasila maka akan menerima semuanya. Berbeda dengan ketika kita secara simbol memaksakan diri apa yang ingin kita laksanakan. Nah, oleh karena itu jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam hidup berbangsa dan bernegara ini ternyata sudah dicetuskan oleh founding father kita bahwa dasar kita untuk berbangsa dan bernegara di Pancasila itulah insya Allah bisa diterima oleh semuanya. Nah, oleh karena itu jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam konteks Hari Santri ini, dan itu sudah dibicarakan oleh para ulama, sudah dibicarakan oleh para santri, dan itulah yang harus kita pertahankan dalam rangka berbangsa dan bernegara bersama-sama, menyebarkan Islam ini rahmatan lil alamin. Karena dalam Pancasila itu sendiri adalah ada unsur-unsur nilai-nilai Islam itu sendiri. Ada musyawarahnya, ada keadilannya, ada ketuhanan yang esanya.
Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutup pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin ini kepada siapa saja. Kepada diri kita, umat Islam, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, bahkan kepada mereka yang tidak seagama dengan kita. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini, itulah menjadi bekal kita, menjadi amal soleh kita. Amal soleh itu dalam Al-Quran dikenal khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak dikatakan amal soleh kalau itu amal itu tidak ada manfaatnya kepada manusia. Agar kita memiliki amal soleh bisa bermanfaat bagi manusia, maka sebarkanlah agama yang indah, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang bisa menyentuh hati manusia, umat manusia di akhir zaman ini, sehingga mereka menjadi umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mungkin saatnya simbol-simbol tidak penting, tetapi perjuangan kita ke depan yaitu adalah bukan simbol yang harus kita perjuangkan dari sisi politik, tetapi simbol yang harus kita perjuangkan di masyarakat kita tentang keagamaan. Bagaimana sekarang banyak kondisi yang sudah kita lihat, ada yang namanya senam. Senam adalah budaya. Kalau kita tolak memang, kalau kita hukumi memang tidak ada di dalam hadis atau dalam Al-Quran. Tetapi itu adalah budaya. Bagaimana kita tetap mengadakan yang namanya senam, tapi senam yang syariah. Auratnya ditutup, badannya pun juga ditutup. Ada juga kita pada saat ini jamaah sidang Jumat, ada yang namanya jalan-jalan sehat. Bukan jalan-jalan sehatnya yang harus kita kritisi, tidak dilaksanakan. Terus dilaksanakan, tapi bagaimana jalan-jalan sehatnya itu menjadi jalan-jalan sehat yang syariah. Nah, ini sebenarnya yang penting dan harus kita perjuangkan bersama. Kemudian jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana bersama-sama kita berdakwah, mengajak kepada saudara kita, ayo kita tingkatkan gerakan sholat berjamaah. Selain sholat berjamaah di asyar, duhur, maghrib, isya, tapi juga kita melakukan gerakan sholat berjamaah di subuh. Nah, itulah yang begitu penting yang harus kita kembangkan ke depan. Jadi tidak menggunakan agama ini, menggunakan agama dijadikan simbol-simbol, apalagi dilakukan dalam hal bernegara, berbangsa dan bernegara. Tapi beragama, bermasyarakat itu lebih penting dan harus kita laksanakan saat ini. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mungkin ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai hikmah kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang baik, umat yang toleran, umat yang selalu bersama-sama mengembangkan agama ini dan mengajarkan agama ini dengan konsep rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.